Salam sejahtera daripada kami kumpulan media SDA Panda. Kami bersukacita karena pada kali ini kami mempunyai peluang untuk memulakan acara media ini khas untuk kita gereja SDA Panda dan siapa saja yang menonton channel SDA Panda. Dan pada petang ini kami berada di satu taman yang agak terpencil tetapi cantik. Sebenarnya kamu boleh melihat di belakang kami satu perumahan, dan taman ini sebenarnya disebut apa taman ini? Ini adalah Taman BSC Central Park di Bukit di Puncak Alam, Selangor. Ya. Pada minggu ini kita boleh melihat bahwa pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini adalah bertajuk kontrak persepuluhan. Dan kalau kita ingat sahabat yang lalu, kita sudah pun menyebut tentang persepuluhan sedikit-sedikit di dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat yang lalu. Tetapi pada minggu ini dia diberi penumpuan serta fokus, penekanan sedikit bagaimana dan apakah maksud persepuluhan ini kepada kita. Pada minggu ini kita boleh melihat bahwa ayat hafalan kita di dalam Maleakhi 3 ayat 10. Saya akan bacakan di sini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau kita sebenarnya melihat tokoh-tokoh awal kita, contohnya seperti Abram telah memberi perpuluhan, dikatakan dalam Alkitab, apabila dia merasa bersyukur kepada Tuhan, sementara Tuhan telah melindungi, menyelamatkan keluarga Lot daripada kota Sodom. Kita boleh melihat di sini satu penekanan tentang persepuluhan ini. Dan ianya sangat penting. Ianya bukan dicipta oleh Musa, bukan dicipta oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab, tapi message ini, perintah ini adalah pada Tuhan sendiri. Tajuk kecil di dalam sekolah sahabat kita, Ahad, Januari 15, kita boleh melihat tajuk kecil di sini yang mengatakan persepuluhan sama dengan sepersepuluh. Jadi bagi sahabat-sahabat kita yang baru di dalam iman, mungkin tertanya-tanya, apa persepuluhan ini dan dari mana sepersepuluh itu. Jadi untuk Ahad ini, pelajaran kecil Ahad ini, kita coba mendengar rumusan dan apa yang coba disampaikan di dalam pelajaran Ahad ini daripada Pastor. Untuk kita mengerti lebih dalam ataupun memahami persepuluhan ini, bila disebut sepersepuluh berarti satu daripada 10. Ataupun contohnya seperti ini. Kalau kita mempunyai gaji dalam 100, artinya 1 ringgit, bukan 1 ringgit, 10 ringgit adalah untuk kita asingkan untuk Tuhan. Kalau dari segi ternakan pula, kalau kita mempunyai 10 ekor ayam, artinya 1 ekor ayam itu adalah untuk Tuhan. Dan begitulah cara kita untuk mendefinisikan persepuluhan ini supaya senang kita memahami dan bagaimana kita untuk memahami lebih mudah agar persepuluhan ini dapat kita mengerti dan dapat kita asingkan untuk Tuhan. Terima kasih Pastor. Apabila saya melihat dan apabila kita bersama-sama melihat pelajaran ini juga saya rasa satu cara kita, kaidah kita berterima kasih sebenarnya. Semua yang kita ada, ternakan serta gaji setiap bulan, pendapatan kita semuanya daripada berkat Tuhan. Tajuk kecil di dalam Isnin ialah di manakah rumah perbendaharaan itu. Ini satu tajuk kecil ini merupakan satu persoalan. Kita mau cari di mana rumah perbendaharaan. Apa maksud perbendaharaan ini?
Mungkin Saudara George coba jelaskan apa rumusan dan poin-poin yang coba di idea yang coba disampaikan di dalam Isnin. George. Baik, terima kasih Elder Mila. Saya akan teruskan dengan pelajaran hari Isnin yang bertajuk di manakah rumah perbendaharaan itu. Baik, kalau kita melihat perkataan dari perbendaharaan ini, untuk membahas tentang di manakah rumah perbendaharaan yang dikatakan dalam ayat inti kita pada pekan ini ataupun dalam sekolah sahabat kita pada minggu ini, saya suka sekali lagi untuk membacakan ayat hafalan kita yang terdapat dalam Maliaki 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persiapan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi kalau kita mengimbas ayat hafalan kita pada minggu ini, saya mau highlight ataupun garis bawahi 3 poin yang utama di sini. Yang pertama, seperti yang Pastor Minsun katakan tadi, Tuhan yang sama pada waktu dulu, zaman perjanjian lama, Tuhan yang sama juga pada hari ini. Ya, memerintahkan semua orang percaya untuk menyisihkan ataupun menyisihkan 10% daripada penghasilan melalui pekerjaan mereka, dan mengesampingkan itu ataupun mengkontribusikan itu kepada rumah Tuhan ataupun kepada gereja, itu tetap berlaku sehingga pada hari ini. Baik, dalam ayat itu kita telah membaca bahwa Tuhanlah yang menyuruh orang Israel untuk memberikan persepuluhan. Dan kalau kita melihat ayat itu tadi, persepuluhan itu yang ingin diberikan oleh orang Israel kepada Allah haruslah dibawa ke satu tempat yang dinamakan sebagai rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan di sini merujuk kepada satu tempat ataupun kita boleh katakan dia sebagai store. Ya, kalau kita melihat pada zaman perjanjian lama, ya, apabila orang-orang Israel memungut hasil panen atau tuaian mereka yang bercocok tanam, ya, jadi mereka mengesampingkan 10% atau 10% daripada hasil tuaian mereka kepada kepada rumah perbendaharaan ini. Dan rumah perbendaharaan ini sebenarnya terletak di kawasan berhampiran dengan bait suci Allah. Ya, kita tahu bahwa pada waktu itu orang-orang Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk membina sebuah tenda ataupun kemah suci, di mana tenda ataupun kemah itu dipanggil sebagai bait suci Tuhan. Jadi poin kedua yang kita boleh highlight daripada ayat hafalan kita dalam pelajaran kita pada minggu ini adalah persepuluhan yang diberikan kepada rumah perbendaharaan itu tadi adalah dikhususkan untuk kegunaan untuk petugas-petugas di rumah Tuhan ataupun di bait suci, di mana petugas-petugas ini kebanyakannya ataupun kesemuanya terdiri daripada orang-orang Lewi yang melakukan pelayanan di rumah Tuhan. Jadi poin yang ketiga yang kita boleh highlight dalam ayat hafalan kita pada sekolah sahabat pekan ini adalah Tuhan telah memberikan janji bahwa Ia akan mencurahkan berkat kepada orang-orang Israel yang setia untuk memberikan persepuluhan ketika mereka memungut hasil tuaian mereka ataupun ketika mereka memungut hasil ternakan hewan mereka. Jadi tadi saya sudah terangkan bahwa rumah perbendaharaan itu sebenarnya ya seperti satu store untuk penyimpanan persepuluhan yang diberikan oleh orang-orang Israel. Nah, kalau kita lihat pada zaman ini, seperti yang pastor kita telah katakan tadi, persepuluhan itu tetap relevan sampai sekarang. Perintah ataupun ketetapan memberikan persepuluhan itu tetap berjalan sampai sekarang. Nah, kalau hari ini kita melihat para anggota kita, apabila mereka menerima gaji setiap bulan, mereka akan menyisihkan 10% daripada pendapatan mereka. Dan ketika mereka
memberikan persepuluhan. Di gereja kita ada satu amplop khas untuk persepuluhan, dan anggota akan memasukkan persepuluhan itu ke dalam amplop itu. Kemudian mereka akan menulis amount yang mereka masukkan dalam amplop itu, dan kemudian mereka akan masukkan ke dalam kantong persembahan. Dan apabila mereka telah memasukkan ke dalam kantong persembahan, bendahari di gereja lokal kita akan mengambil persepuluhan itu dan mereka akan mencatat dalam rekod. Kemudian bendahari adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghantar persepuluhan yang telah dipungut adik ke konferensi lokal ataupun pejabat misi. Dan pejabat misi ataupun konferensi lokal yang menerima persepuluhan kita itu tadi adalah badan yang bertanggung jawab untuk membuat distribusi kepada jabatan-jabatan yang patut mendapat bagian daripada persepuluhan itu. Jadi kalau kita lihat pada zaman ini, rumah perbendaharaan kita pada zaman ini itu merujuk kepada jabatan perbendaharaan yang ada di pejabat misi kita ataupun konferensi lokal kita. Sekian, terima kasih. Kami membuat penangguhan sebentar ke atas diskusi sekolah sahabat kami kerana sekarang ini telah hujan di tempat kami melakukan penggambaran, dan kami akan sambung kembali diskusi sekolah sahabat kami sebentar saja lagi. Terima kasih. Salam kembali di dalam perbincangan sekolah sahabat kita. Kamu perhatikan bahwa kami telah mengubah lokasi. Tadi kami di taman, tetapi oleh karena hujan telah turun dengan tiba-tiba, kamu boleh melihat yang kami sedikit basah, tetapi kami sentiasa bersukacita karena kami boleh menyambung diskusi sekolah sahabat ini di rumah saudara Jacklon dan keluarga. Terima kasih kepada beliau karena menumpangkan kami. Sempena kami meneruskan dan menyiapkan perbincangan sekolah sahabat kita pada minggu ini. Nah, kita sudah mendengar tadi, Saudara George telah menjelaskan idea-idea yang dirumuskan di dalam hari Isnin. Dan di dalam hari Selasa ini, kita berbincang merumuskan apa tujuan persepuluhan. Jadi mungkin Saudari Patricia boleh menjelaskan apa yang kita dapat, idea-idea yang kita boleh rumuskan di dalam hari Selasa. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan ringkasan di dalam pelajaran hari Selasa, dan tajuk dia adalah tujuan persepuluhan. Oke, secara generalnya, tujuan persepuluhan ini adalah untuk menyokong pelayanan Injil dan juga kepada keperluan para pastor kita. Okey. Tapi itu adalah secara generalnya. Kita lihat tujuan persepuluhan dari segi kerohanian kita. Okey. Ada dua poin yang paling penting di dalam pelajaran hari Selasa ini. Yang pertama sekali, secara normal dia memang sebagai seorang manusia sangat susah kita untuk melepaskan sesuatu yang sudah menjadi milik kita. Okey. Tetapi di dalam pelajaran pada minggu ini, persepuluhan, kita diseru ataupun kita diminta untuk mengembalikan 1/10 daripada pendapatan ataupun daripada harta-harta kita. Okey, jadi dari segi kerohanian dia, satu perkara adalah tindakan untuk memberi itu. Tindakan memberi itu memerlukan satu iman yang sangat besar untuk seorang manusia melepaskan ownership dia daripada hak milikan dia. Okey, jadi tindakan memberi itu, kita tidak akan dapat memberi kalau kita tidak ada iman. Jadi semakin kita willing untuk memberi, iman kita semakin besar ataupun semakin bertumbuh. Okey, itu adalah poin yang pertama. Dan poin yang kedua, dari segi kerohanian kita adalah apabila kita memberi, kita akan mendapat berkat yang lebih besar lagi. Okey, dan ini ternyata tertulis di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 yang mengatakan bahawa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi semakin kita memberi, semakin besar akses kita kepada berkat-berkat Tuhan. Jadi the more we give, the more we get. Okey, jadi itu adalah secara
kesimpulannya, apa yang kita boleh pelajari dalam pelajaran hari Selasa, tujuan persepuluhan secara general dan juga tujuan persepuluhan dari segi kerohanian kita. Terima kasih dari Patricia yang sudah menjelaskan pada hari Selasa. Jadi pelajaran ini kian mendekat, kita seperti lebih memahami lagi persembahan ini. Pada mulanya perbincangan ini kita sudah mengetahui yang persepuluhan itu adalah daripada perintah Allah sendiri, sistem Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Dan kemudian kita telah belajar apa 1/10 itu daripada pendapatan hasilan kita. Kemudian kita juga belajar di mana persembahan itu pergi. Nah, kalau kita pergi kepada mendalam lagi, kita pergi kepada hari Rabu, tajuk kecil di sini sangat menarik. Membayar persepuluhan atas pendapatan kasar atau bersih. Tetapi sebelum kita pergi kepada hari Rabu, satu pertanyaan yang penting di sini yang kita coba ambil daripada hari Selasa ialah ada pepatah mengatakan memberi adalah lebih baik dari menerima. Nah, itu pepatah yang selalu kita dengar. Bagaimana pepatah ini sebenarnya sangat bersesuaian dengan pemberian persepuluhan. Boleh Saudari Rostina jelaskan? Oke, terima kasih Elder Miller. Biasanya orang yang suka memberi itu selalu disukai oleh orang ramai dan mempunyai ramai kawan. Dan percayalah, harta, kekayaan ataupun pendapatan yang kita miliki tidak akan pernah berkurang disebabkan kita memberi. Malah kita akan lebih diberkati daripada sebelumnya. Jadi saya bangga dengan budaya kita. Biasanya jika kita diberi sesuatu, kita adalah sebagai si penerima, kita akan ada perasaan segan bila diberi. Tapi berbeza dengan jika kita adalah si pemberi, kita akan merasa sangat puas, bebas dan gembira tanpa tekanan. Oke, dan ada satu lagi pepatah yang lebih kurang sama. Sebenarnya saya suka dengan ini. Siapa yang pernah mendengar cerita Doraemon, orang mengatakan jangan jadi seperti Nobita yang suka meminta, tapi jadi seperti Doraemon yang suka memberi. Terima kasih Saudari Nanang. Ya, sebentar tadi ya Selasa kita telah merumuskan bahwa tujuan persembahan ini bukan hanya memberi, bukan hanya satu kontribusi, tetapi satu komitmen. Kalau kita pergi kepada Rabu kemudiannya, lebih menarik tajuk kecilnya di sini, yaitu membayar persepuluhan atas pendapatan kasar atau bersih. Saya rasa pertanyaan ini meragukan juga ataupun mengelirukan juga, di mana harus di persepuluhan itu harus ditolak di dalam pendapatan kita yang kasar atau bersih. Dan saya rasa Pastor boleh menjelaskan apa idea-idea yang dibawa dalam Rabu ini. Mungkin ada jawaban-jawaban di sini ataupun rumusan yang memberi kita jawaban kepada pertanyaan ini. Pastor. Sebelum saya menjawab soal ini, saya ingin bertanya kepada kita semua. Yang mana menjadi satu keselesaan untuk kita memberi? Kita memberi secara gaji kasar ataupun selepas ditolak IPF ataupun SOKSO ataupun deduction yang lain. Yang mana yang membuatkan kita lebih selesa, gaji bersih ataupun gaji kasar? Dan kepada saya, kedua-dua metode ini seringkali digunakan ataupun dipakai oleh beberapa orang. Ada orang yang memberi daripada gaji kasar sebelum gaji itu ditolak. Tetapi ada pula orang yang memberinya selepas ditolak beberapa bahagian daripada gajinya. Dan gaji kasar ini juga tidak dipersalahkan untuk memberi, sebab dia sudah ditolak oleh beberapa bahagian. Tetapi secara pribadi saya sendiri, saya senang memberi kepada Tuhan daripada gaji kasar, karena
saya tidak mau memikirkan dan tidak mau membebankan pikiran saya dengan ditolak ini, tolak itu, baru diberi jumlah persepuluhan itu. Lagipun kalau nanti bila kita mengeluarkan KWSP, adakah yang mana lebih mudah untuk memberi? Memberi dalam bentuk kasar nanti, ataupun kita akan beri nanti bila kita mengeluarkan keseluruhan nanti duit KWSP kita nanti. Tapi kepada saya pribadi, saya lebih suka untuk berikan saja dalam bentuk kasar. Terserahlah bagaimana Tuhan nanti memberkati kita. Sebab bagi saya, Tuhan memberkati kita dengan tanpa dipotong-potong lagi. Tuhan tidak memberkati kita selepas dipotong ini, dipotong itu, barulah Tuhan memberkati kita. Tetapi saya percaya Tuhan memberkati saya tanpa memotong semua pinjaman-pinjaman kita kepada Tuhan. Jadi bila saya pikir benda ini, saya lebih terdorong untuk mengembalikan persepuluhan itu dalam bentuk kasar, ataupun di dalam gaji kasar, bukan dalam gaji bersih. Tapi bagaimanapun ada juga orang yang menggunakan gaji bersih, tapi itu adalah pilihan individu untuk menggunakan kaedah mana satu yang dia keselesaan buat seseorang itu untuk dia mengembalikan persepuluhan dia. Terima kasih Pastor, satu penjelasan yang sangat gak ringkas tetapi sangat jelas sebenarnya. Ada satu pertanyaan lagi yang saya akan tanya di sini di dalam isu persepuluhan di mana kita membayar kasar atau bersih, yaitu bagaimana kita menjelaskan. Oke, pertanyaan dia, bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang tidak pernah memberi persepuluhan tentang berkat yang kita alami. Oke, apa berkat yang kita alami dari memberi persepuluhan itu, dan bagaimana pemberian persepuluhan itu praktik ini boleh menguatkan keimanan kita sebenarnya. Boleh Saudara George jelaskan? Oke, terima kasih Elda. Untuk menjawab ini, mungkin saya perlu berikan satu kesaksian. Beberapa ketika dulu saya pernah, setiap bulan saya merasakan bahwa gaji saya itu sangat sedikit. Apalagi kalau saya memberikan persepuluhan setiap bulan, saya dapat merasakan bahwa untuk bertahan hidup sampai kepada tarik penerimaan gaji yang seterusnya, saya rasa duit saya tidak cukup. Kemudian saya mengambil keputusan untuk tidak memberikan persepuluhan. Tetapi ternyata di luar jangkaan. Belum pun sampai setengah bulan, duit saya semua sudah habis. Dan pernah satu ketika saya mengatakan bahwa Tuhan kan mau menganjurkan agar kita memberi daripada kekurangan kita. Bukan setelah kita mendapat kelimpahan barulah kita menyisihkan untuk Tuhan. Jadi saya coba untuk memberi 10% daripada pendapatan saya, walaupun saya merasakan bahwa mungkin saya tidak pasti sama ada jika saya bagi 10% kepada Tuhan, apakah ada suatu perubahan yang akan berlaku dalam kehidupan saya. Kemudian janji Tuhan itu memang begitu luar biasa. Setelah saya coba untuk memberikan 10% daripada pendapatan saya dapat merasakan berkat Tuhan itu tidak pernah Tuhan tidak pernah berbohong kepada kita. Bukan saja saya dapat bertahan hidup, maksud saya tidak dapat memiliki uang yang cukup sehingga tarik saya menerima gaji yang berikutnya, tetapi saya mendapati bahwa gaji yang saya ada itu ataupun duit yang ada dalam simpanan saya itu ada lebihan lagi pada saat saya menerima gaji saya yang seterusnya. Jadi kesimpulan yang saya dapat buat di sini adalah memberi persepuluhan ini bukan saja satu kewajiban kita kepada Tuhan, tetapi memberi persepuluhan ini juga mengajar kita untuk sentiasa percaya dan beriman kepada Tuhan. Sekiranya kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan sentiasa dipelihara dan tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Jadi saya rasa lewat kesaksian kita bisa menjelaskan kepada orang lain tentang persepuluhan dan juga pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Saudara George. Ya, kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah melupai kita. Walaupun mungkin sebahagian daripada pendapatan kita
ternakan kita pada zaman dahulu hilang seperti ataupun diberikan untuk pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan akan membalas itu, bukan membalas tapi Tuhan sentiasa memberkati kita, menyukupkan semua keperluan kita setiap hari. Jadi saya percaya bahwa pemberian persepuluhan ini bukan saja satu pemberian kontribusi, tapi komitmen menyetujui tujuan pelayanan kita, pelayanan Tuhan. Sementara kita di dunia ini. Jadi kalau kita pergi di hari Kamis, persepuluhan bertajuk kecil di sini, persepuluhan yang jujur atau setia. Jadi ini pun sangat menarik juga, jujur atau setia. Adakah ini ada bezanya ataupun bagaimana? Coba Saudari Rostina jelaskan apa idea yang kita boleh tarik, rumusan daripada hari Kamis ini. Silakan. Oke, untuk hari Kamis yang bertajuk persembahan yang jujur dan setia, kalau kita tengok bacaan ayat hafalan di sana 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut oleh pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata dapat dipercaya. Pelayan-pelayan yang disebut di sini adalah bendahari ataupun treasury yang menguruskan keuangan tersebut. Jadi orang-orang tersebut mestilah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi mari kita imbas kembali kontrak perpuluhan kita. Jadi nomor 1 adalah amount. Amount adalah amount yang exact, yang sebenarnya 10% daripada income kita, no more no less. Oke, jika pendapatan kita adalah 3.000, maka persepuluhan adalah 300. Kalau contohnya 4.000, persepuluhan adalah 400. Dan begitu seterusnya, 10% daripada pendapatan kita. Jadi yang nomor 2, set the amount aside. Mendahulukan perpuluhan daripada mendahulukan 10% daripada pendapatan kita sebelum menggunakannya di tujuan-tujuan yang lain. Nomor 4. Selepas kita put aside 10% itu, kita membawa 10% itu kepada treasury of the church. Dan nyatakan bahwa uang tersebut adalah untuk perpuluhan dan bukan untuk persembahan. Dan kemudiannya uang ini akan disalurkan ke mision, ke mision di mana para pendeta kita dibayar gaji, macam begitu. Dan yang keempat, perpuluhan tersebut haruslah digunakan untuk tujuan-tujuan yang betul, yaitu untuk menyokong dalam segi pelayanan. Jadi sebagai anggota gereja, kita menunjukkan kejujuran dan kesetiaan kita dengan melakukan 3 perkara pertama tadi. Jadi perkara yang keempat adalah bergantung kepada kejujuran tempat uang itu disalurkan untuk menggunakannya di tempat tujuan-tujuan yang betul. Menjadi pelayan Tuhan yang adalah keutamaan dan tanggung jawab untuk kita menerima ataupun untuk kita menyeru berkat-berkat daripada Tuhan. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Saudari Rostina, sangat jelas apa yang kita boleh ambil daripada Kamis persepuluhan yang jujur dan setia. Jadi maksudnya di sini kita sudah tahu bahwa pemberian persepuluhan bukan saja saya katakan tadi kontribusi, tapi komitmen. Dan komitmen memerlukan kejujuran dan kesetiaan. Dan ini bukan kita bercakap tentang kesetiaan sesama manusia, komitmen secara manusia, seperti George, tetapi komitmen kita dengan Tuhan yang kita sembah. Jadi harus ada kejujuran dan kesetiaan kita, komitmen kita untuk menyempurnakan amanat ini, penetelayanan ini, yaitu pemberian persepuluhan yang setia. Namun ada satu pertanyaan saya,
mungkin sering juga ditanya sebelum-sebelum ini. Pertanyaannya seperti begini, sebab ada setengah-setengah gereja-gereja setempat ataupun kita panggil local church yang ataupun bukan pun local church sebenarnya, secara individu, dan ada yang tidak senang dengan memberi persepuluhan kepada gereja itu ataupun kepada konferensi itu, kepada mission yang tertentu di mana gereja lokal itu terletak. Pertanyaannya, bolehkah saya secara individu ataupun local church itu memberi ataupun menyalurkan persepuluhan itu kepada misi lainnya, contohnya di Sabah atau di Sarawak, karena dia mungkin ada alasan dia lebih suka salurkan persepuluhan itu ke misi lain selain daripada misi penaung gereja setempat itu. Bagaimana pandangan pastor? Ya, setiap orang dia ada free will dia, freedom of choice. Dia boleh memberi persepuluhan ini dimanapun dia suka ingin memberi. Contohnya, kita yang merantau di Semenanjung ini dan kita punya local mission dulu adalah di Sabah ataupun di gereja lokal kita. Dan sebenarnya kita boleh saja menyalurkan persepuluhan kita di tempat itu. Tetapi soalnya begini, saya ingin suka untuk memberikan analogi ini. Seperti ini, saya sekarang ada 3 orang anak. Dan sebagai ibu bapa, kami mendidik, kami membesarkan mereka, dan kami mereka perbelanjaan yang cukup sampai mereka bersekolah di institusi yang tertentu. Dan apabila mereka mendapat pekerjaan, dan katakanlah anak kami sudah bergaji, sudah bekerja, dan bila mereka mendapat gaji itu, mereka telah berikan sebagian gaji itu kepada auntie dia, kepada uncle dia, karena dia ada freedom of choice siapa yang dia bagi duit dia. Dan dia tidak berikan kepada saya ataupun kepada ibu dia yang telah menjaga, mendidik dan membesarkan mereka. Apa perasaan kami sebagai ibu bapa? Dan tidak ada orang yang boleh marah kepada dia karena dia ada kesukaan. Tetapi dalam konteks ini sudah pasti ada satu perasaan yang tidak senang dalam diri saya. Saya yang bagi kamu makan, saya bagi kamu belanja, dan bila kamu bergaji dan gaji itu dibantu kepada abang-abang saya, kepada anti dia, dan sudah pasti saya mempunyai satu perasaan yang what happened ini anak. Bagaimana saya sudah mendidik dia. Dan bila kita bawa konteks ini dalam pikiran anggota kita, it's not fair. Sebab kita dijaga oleh gereja ini, tetapi oleh karena kita biasa untuk memberi persepuluhan di tempat yang kita sudah biasa, dan sesuatu yang kurang wajar. Tetapi kalau ditanyakan boleh, saya jawab boleh. Kewajaran dia memang boleh. Tetapi kalau ditanya dengan satu perkara yang sedikit adil, sepertinya ada satu perkara yang something wrong di dalam pemberi itu. Sebab kita memberi kepada orang yang sepatutnya tidak diberi keutamaan. Dan dalam konteks kekeluargaan kita, saya pikir anak saya boleh memberi kepada anti uncle dia, tetapi dia beri bagian kami dulu. Dan kalau dia ada kelebihan ingin membantu anti ataupun abang dia, then go ahead. So ini yang saya boleh bagi ilustrasi dalam situasi ini. Terima kasih Pastor. Ya, satu ilustrasi yang sangat baik, sangat jelas. Memang saya bersetuju dengan apa yang Pastor sebut tadi, bahwa memang layaklah, wajar, ya itu dia, wajar untuk kita salurkan persepuluhan kita kepada, dalam case kita di SD Panda, di konferensi misi kita, di mana menaung gereja setempat kita. Ya, seperti begitu. Dan kita sudah berada di Jumat, dan Jumat di sini saya ingin membaca
dalam Jumat saya ingin membaca daripada tulisan Ellen G. White. Oke, jika semua, kata Ellen G. White, jika semua persepuluhan umat kita mengalir ke dalam perbendaharaan Tuhan sebagaimana seharusnya, sistem ini seharusnya, maka berkat-berkat sedemikian akan diterima sehingga pemberian dan persembahan untuk tujuan kudus akan digandakan 10 kali ganda. Ini berkat Tuhan. Dan dengan demikian saluran antara Tuhan dan manusia akan tetap terbuka. Amin. Jadi ini adalah satu tulisan Ellen G. White di mana menguatkan kita sebenarnya bahwa pemberian persepuluhan 1/10 itu, komitmen itu sebenarnya bukan hanya komitmen membiarkan uang itu pergi, tetapi dia sebenarnya untuk pelayanan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di merata-rata di dunia ini. Jadi pada sepanjang minggu ini kita telah belajar disusun rapih sekolah sabat kita setiap hari, dan mungkin pastor boleh coba rumuskan ataupun gulungkan, kalau saya boleh pakai perkataan ini, gulungkan apa yang kita rumus daripada sepanjang minggu ini, pastor. Oke, terima kasih Elder Miller. Bila kita merumuskan tentang persepuluhan ini, kita lihat persepuluhan ini bukan hanya sekadar untuk mengembali dan membantu pekerjaan Tuhan, tetapi dia adalah satu tanda kita meletakkan jiwa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan pengembalian persepuluhan melambangkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ini adalah satu tanda sebenarnya yang kalau kita memberi persepuluhan itu adalah tanda yang kita telah berlaku setia kepada Tuhan kita dengan mengembalikan persepuluhan. Dan persepuluhan ini tidak boleh digantikan dengan apapun bentuk. Saya terbaca dalam satu tulisan Ellen White dalam buku yang bertajuk Nasihat Bagi Sidang, jilid 2, yang mengatakan keaktifan kita dalam gereja dan pemberian kita lain kepada gereja tidak akan menggantikan tempat persepuluhan, dia kata. Artinya, kalau kita sangat aktif dalam gereja, sangat kuat melayani, dan kita membeli banyak perkara untuk gereja, katakanlah kita menggunakan kereta kita dengan minyak sendiri, dan kita kan, saya tak perlu lagi mengembalikan persepuluhan karena uang saya sudah gunakan untuk membeli benda ini. Tapi Ellen mengatakan persepuluhan, dia katakan tidak boleh digantikan dengan pemberian lain, dia bilang. Artinya persepuluhan merupakan satu pemberian khusus yang kita tidak boleh gantikan dalam bentuk apapun. Jadi sebab saya dulu pun punya mentaliti seperti ini. Bila saya aktif dalam gereja, giat dalam banyak perkara Pathfinder, menjadi beberapa bahagian dan aktif dalam apa jawatan gereja, saya rasakan cukup sudah ini, saya tidak perlu sudah bersusah payah untuk mengembalikan persepuluhan. Dan bila saya menggunakan uang saya untuk tujuan-tujuan pelayanan yang lain, saya pun terpikir. Tetapi saya tercengang bila saya membaca satu buku yang saya katakan tadi, itu Nasihat Bagi Sidang, jilid 2. Dan dia katakan persepuluhan tidak boleh diganti dengan bentuk apapun. Saya betul-betul tersentak dengan benda ini. Dan saya mula mengubah mindset saya. Karena selama itu saya mempunyai satu pemikiran yang lain. Dan oleh itu saya mengambil kesimpulan agar persepuluhan itu adalah di tempat yang paling tinggi dalam kesetiaan kita sebenarnya. Dan satu lagi yang saya ingin katakan dalam bentuk persepuluhan ini, buku Maleakhi mengatakan kamu telah merampok saya, dia kata. Yang mana lebih baik, mencuri ataupun merampok? Saya rasa mencuri lebih baik. Sebab mencuri orang tidak kedapatan, tidak tahu siapa yang buat. Tetapi merampok ini dilakukan dalam keadaan yang terang. Hanya karena dia paksa orang itu untuk menyerahkan sesuatu yang bukan milik dia. Ini apa yang saya share ataupun kongsikan situasi ini. Terima kasih Pastor karena rumusan tadi.
sangat jelas dan terang. Saya percaya itulah rumusan yang sangat baik untuk khususnya sekolah sahabat kita pada minggu ini. Ada apa-apa Saudara George tambahkan? Rasanya tidak ada, tapi apa yang saya boleh dapat daripada pelajaran kita pada pekan itu ataupun minggu ini adalah pertama, persepuluhan itu merupakan kewajiban kita kepada Tuhan. Kedua, memberi persepuluhan ini dapat memupuk sikap setia kita kepada Tuhan. Dan yang seterusnya, memberi persepuluhan ini membuatkan kita menempatkan Tuhan itu yang paling utama dalam prioritas kita. Terima kasih. Amen. Saudara Rostina atau Patricia ada yang mau ditambah? Oke. Terima kasih. Ya, saya percaya bahwa sekolah sahabat kita pada minggu ini sangat jelas walaupun kita tidak menyentuh semuanya. Sebab tentang persepuluhan ini sebahagian daripada penetelian ini sangat penting, memerlukan panjang masanya untuk belajar dan mengerti dan menyerapkan dalam hidup kita. Jadi untuk pada minggu ini sekian sahajalah kami punya perbincangan, bukan seperti forum tapi hanya kami berbincang secara santai tetapi sangat berguna. Mungkin dalam beberapa menit yang lalu kami telah berbincang sekolah sahabat yang sangat menarik untuk kita pada minggu ini. Dan untuk minggu hadapan kita akan bertemu lagi di tempat. Ya, jangan lupa untuk bersama kami minggu hadapan. Mungkin kami akan berada di lokasi yang berbeza lagi. Dan kami akan cuba untuk membawa Anda melihat bersiar-siar sambil kita berbincang. Jadi itu adalah lebih baik. Kita berdiskus sambil kita melihat panorama di mana saja kami akan membawa Anda bersama. Sekali lagi daripada kami, kumpulan media SDA Panda, mengucapkan salam sejahtera dan jumpa lagi. Dan share ini, kongsikan video-video ini, media ini kepada sahabat-sahabat siapa saja. Jadi itu saja Pastor. Semua, George, Rostina dan Patricia, lambai tangan dan kita jumpa minggu hadapan.